Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita dapat hadir dalam acara penyuluhan budidaya ikan hias gobi. Di sini saya Safera Widya Putri selaku moderator yang akan memandu jalannya acara ini. Adapun susunan acara yang akan kita laksanakan yaitu pembukaan, penyampaian materi oleh pemateri, dan penutup. Pertama-tama, seperti yang kita ketahui, bahwasannya gobi air tawar merupakan ikan asli Nusantara. Mereka tersebar di Pulau Jawa, Kalimantan, dan Sumatera. Ikan gobi menghuni perairan payau di sepanjang garis pantai dataran rendah. Mereka hidup di rawa-rawa bakau atau muara sungai yang airnya mengalir ke laut. Di lingkungan tempat tinggal ikan, dasar perairannya mengandung pasir, tanah liat, atau lumpur. Lalu di dalamnya terdapat aneka bahan organik seperti batang pohon, daun yang berjatuhan, dan lain-lain. Beberapa populasi ikan tersebut betah hidup dalam air hitam yang tingkat keasamannya kecil. Mungkin oke, langsung saja materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri 1 dan pemateri selanjutnya. Kepada pemateri saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih pada moderator. Di sini saya akan menyampaikan tentang ikan gobi. Ikan gobi adalah ikan yang kecil yang seperti ukuran dewasanya itu ukurannya 4,2 cm dan usianya itu rentannya sampai 4 tahun, bisa sampai dengan 4 tahun. Bentuk tubuh ikan ini begitu khas, pipih dan memanjang, badannya ramping bahkan terlihat lebih kecil dibandingkan kepalanya. Sirip perutnya bisa berfungsi sebagai cakram pengisap apapun yang ada di permukaan. Jadi dia ini memakan apapun yang ada di permukaan yang dia lewatin gitu. Terus warna ikan ini cerah dengan adanya akuarium yang sesuai untuk menunjang keindahan dari ikan tersebut agar lebih terlihat lebih indah gitu, lebih keluar warnanya juga. Terus kesulitan dalam memelihara ikan gobi di air tawar. Penampilan yang lucu ikan ini mesti dibayar mahal dengan dengan akuarium yang memadai seperti yang saya bilang tadi. Terus dengan cara dalam pembuatan akuarium yang baik seperti apa, kita cukup dengan menyediakan akuarium berkapasitas lebih dari 65 liter, temperatur air berkisar sampai dengan 24 sampai dengan 28 derajat Celcius, sedangkan pH di antara 7 sampai 8,5 tolerannya. Kadang-kadang ikan ini memang bisa dimasukkan ke dalam air tawar, namun perlu kita ingat bahwa habitat asli dari ikan ini adalah air payau. Jadi ikan ini aslinya ikan air payau, tapi kita ingin membuat ikan ini dapat beradaptasi di air tawar. Dan hanya sedikit orang yang dapat menyimpan ikan ini dalam air tawar. Bagaimanapun kondisi ideal bagi hunian ikan gobi, air tawar tetaplah air payau ya, habitat aslinya. Ikan gobi juga merupakan ikan yang memegang teguh wilayah kekuasaannya atau teritori untuk mensiasati agar tidak terjadinya konflik antara ikan gobi satu dengan yang lainnya. Anda mesti menyiapkan 6 spesies yang berbeda. Jumlah tersebut bisa mengurangi agresi terhadap ikan lain. Rasa takut atau parno dari ikan pun bisa berkurang. Mereka akan cenderung bertingkah natural. Parno di sini adalah defense ya maksudnya. Keberadaan spot-spot bernaung atau cave sangatlah penting sebab ikan lebih lemah bisa mencari tempat bersembunyi atau berlindung. Untuk substratnya sendiri, Anda bisa menggunakan pasir biasa, pasir karang, dan juga kerikil marmer. Kemudian masukkan sekitar 2 gram per 1 liter air akuariumnya. Penambahan ini tidaklah wajib, namun bermanfaat untuk mencegah penyakit. Kita tidak wajib menyediakan tanaman dalam akuarium apabila jika tanaman tersebut tidak terbiasa hidup dalam air payau, namun kalau mau silakan. Dan kunci penting dalam memelihara ikan ini yaitu menjaga kestabilisasian komposisi air hidrokimia. Dengan kata lain, Anda harus mampu mempertahankan kualitas air. Jangan lupa untuk menerapkan sistem penyaringan yang bagus dan akurat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Idris Barza, DPM 1874 2043. Saya akan meneruskan
pembacaan materi, yaitu menjelaskan tentang jenis kelamin. Umumnya ikan gobi air tawar betina memiliki perawakan gemuk, perutnya bulat besar, apalagi sebelum berkembang biak. Kontrak dengan ikan jantan yang tumbuhnya lebih kurus, namun warna ikan jantan lebih menarik dan cerah garisnya, berwarna oranye, bukan kuning. Ketika memasuki masa pemijahan, garis-garis pada tumbuh bukan lebih berwarna cerah. Pemijahan, ikan bisa berkembang biak di dalam akuarium biasa maupun yang khusus pemijahan. Ikan ini akan memijah di terowongan atau gua-gua kecil yang terbuat dari tabung kosong, pot bunga, ataupun kerang. Kita bisa menempatkan 6-10 spesies ikan, lalu biarkan mereka mencari pasangan sendiri. Namun, sebelum bertelur, ikan ini mesti mendapatkan makanan khusus yang menu dan porsinya diatur sedikit. Suhu air mesti dinaikkan, pembaruan air mesti kencang dilakukan agar merangsang pemijahan semakin kuat. Ikan jantan akan memiliki tempat yang tepat, lalu ikan akan menunggu ikan betina melintas. Ketika sang betina sudah siap, ia akan berenang ke arah gua. Di sana ikan betina memproduksi 100-200 telur. Lalu meninggalkan. Ikan jantan akan datang untuk membuahi telurnya dan tetap tinggal untuk melindunginya. Ikan betina sendiri tidak berperan mengurus anak, sehingga Anda bisa langsung mengeluarkan dari akuarium pemijahan benda dengan sangat jantan. Beda dengan sang jantan yang tetap tinggal untuk merawat keturunannya. Beda dengan sang jantan, mereka getol menjaga sampai larva ikan menetas. Tahap telur sendiri berlangsung selama 7-9 hari. Di masa awal, anak ikan akan memakan kuning telur, lalu ikan bisa memulai rotivera dan infusoria. Pastinya kebutuhan makanan anak ikan itu terpenuhi, akan tetapi mereka bisa mati massal jika anak ikan sudah tumbuh. Anda bisa memberikan udang dan cacing, to be fair. Meski Anda rajin memberi makan, bersabarlah, karena pertumbuhan ikan ini relatif lambat di usia sebulan. Mereka hanya tumbuh sepanjang 1 cm. Lalu pada usia bulan, ikan akan menunjuk perilaku sekaligus penampilan layaknya ikan dewasa. Mereka memasuki usia produktif pada usia 8-12 bulan. Makanan ikan ini yaitu bisa dibilang termasuk mikropredator. Mereka adalah karnivora, yang tentu mengikuti makan hidup dan pakan beku. Namun karena ukuran ikan begitu kecil, maka makanan pun harus menyesuaikan dengan bukaan mulutnya. Ikan bisa diberi dapnia, cacing to be fake, dan udang air asin. Ikan ini mengumpulkan santapannya dari dasar akuarium sebagai ikan cerewet. Gobi air tawar, kerap menolak makanan buatan. Bahkan mungkin mereka tidak akan makan sama sekali karena belum bisa beradaptasi. Bahkan bisa mengamuk atau menu yang sesuai seleranya. Lebih lagi kalau ikan menjadi penghuni baru akuarium. Tema yang cocok untuk ikan gobi yaitu air tawar. Ikan ini lebih betah tinggal dalam akuarium payau. Mereka juga produktif terhadap wilayah kekuasaan. Dengan demikian, ikan ini tidak cocok menghuni akuarium komunitas. Para ikan jantan akan berjuang mempertahankan kawasan yang ditanggulangi di dasar akuarium. Berarti sifat ikan gobi ini territorial. Mereka tak segan berkelahi untuk memperjuangkan. Oleh karena itu, Anda mesti memelihara lebih dari 6 spesies dalam satu kolam agar tidak menunjukkan agresif berlebih. Selain itu, sebagai menyediakan spot untuk berenang yang berlindung. Ikan ini berkompatibel dengan spesies lain yang mampu hidup di air payau. Sama-sama tenang, ukurannya tidak timpang, apalagi kalau teman-teman akuarium berenang di dekat permukaan atau di lapisan air tengah. Namun, Anda tidak direkomendasikan menyatukan ikan dengan udang kecil, sebab gobi ini akan memandangnya sebagai kudapan atau santapan. Terima kasih. Begitu saja presentasi dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melindy Anggreni Arska Putri. Di sini saya ingin memaparkan bagaimana pemasaran dan peluang usaha ikan hias gobi. Ikan hias merupakan salah satu komoditas perikanan yang memiliki nilai ekonomis tinggi sebagai komoditi ekspor, sehingga dapat meningkatkan devisa negara. Dalam bisnis ikan hias dunia, produk Indonesia dikenal memiliki banyak spesies, baik ikan hias air tawar maupun ikan hias air laut. Dari 1.100 spesies ikan hias air tawar yang ada di dunia, 400 spesies diantaranya berasal dari Indonesia. Ikan gobi termasuk golongan ikan hias yang harganya lumayan mahal. Ukuran 1-2,5 inci bisa mencapai $18 di pasaran internasional. Melihat peluang usaha tersebut, maka pengembangan budidaya ikan gobi sangatlah menguntungkan.
Dalam berjualan ikan gobi, Anda bisa memasarkannya dengan cara menjualnya ke pasar atau langsung ke pengepul, serta juga bisa memasarkan ikan gobi ke pecinta ikan hias jenis ini. Penjualannya tidak sulit, tetapi untuk masalah pemasaran dan penjualan bisa dibilang gampang-gampang susah. Tetapi berkat perkembangan teknologi sekarang ini, kita akan terbantu jika ingin menjual ikan hias, karena dengan memasarkannya secara online. Selain menjual melalui media online, melalui media offline juga bisa dilakukan dengan cara menawarkan secara langsung ke kios-kios ikan hias di daerah masing-masing. Intinya, semakin sering mencoba untuk memasarkannya, maka peluang semakin banyak orang yang akan datang, bahkan tidak menutup kemungkinan untuk menjalin kerjasama. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kembali. Ya, terima kasih kepada semua pemateri yang telah menyampaikan materinya. Kemudian harapannya acara ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Mungkin cukup acara kita hari ini. Saya selaku moderator mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.